Tadi Bu Clara barusan dengar Rafiza bicara apa ya? Pak, Anjir. menurut kamu, Bu Vera tahu manusia itu salah kan? Bu Vera juga pernah salah. Tapi yang penting kita mau memperbaiki kesalahan yang sudah kita buat. Kalau menurut kamu bicara seperti yang depannya A itu bagus tidak? Tidak. Kenapa tidak bagus? Menurut kamu kenapa bicara seperti itu tidak bagus? Kenapa? Itu berarti bicara apa? Cara kasar. Kasar, sebesar apalagi saya kasar kok? Kotor kan? Bicara kasar kotor. Jadi menurut kamu bagus tidak bicara seperti itu? Tidak. Tidak bagus. Nah terus, karena bicara seperti tidak bagus. Nah, menurut keyakinan kelas kita bikin keyakinan kelas kan apa yang kita buat itu apa kesepakatan kita kemarin? Tidak boleh berkata kasar. Iya, kita apa bicara sopan. Iya, kita bicara sopan. Nah, sekarang Bu Vera minta sama Rafiza. Kamu mau merubah itu tidak? Bicara mau. Mulai kapan kamu akan merubahnya? Hari ini. Mulai ini. Oke. Kamu akan bicara apa? Mulai hari ini? Sopan. Sopan. Bisa? Bisa. Oke. Udah Bu. Tadi Bu Farah dengar dari Hakim sama Bima, kenapa kamu? Sama siapa? Ya. Nah, Bu Farah tahu manusia itu pernah berbuat salah. Yang penting kita mau memperbaiki kesalahan yang sudah kita buat. Ya. Menurut Benzema, meloroti celana teman itu baik tidak? Kenapa tidak baik? Kenapa tidak baik? Kok itu meloroti celana tidak baik? Kenapa? Kenapa? Pelaku yang apa dia? Buruk ya, berlaku buruk. Nah, menurut kemarin kita sudah buat keyakinan kelas kan ya. Nah, menurut keyakinan kelas kita apa itu? Berarti kita berlaku apa? Kita berlaku apa? Nah, berlaku baik. Kalau berlaku cara itu baik tidak? Nah, sekarang Bu Farah mau tanya sama Benzema, kamu mau perbaiki nggak kesalahan kamu? Mau? Nah, mulai kapan akan kamu perbaiki kesalahan kamu? Sekarang kamu baik. Assalamualaikum, nama saya Benzema. Saya merasa senang setelah direstitusi. Masalah saya dapat diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiza. Saya senang setelah direstitusi. Masalah saya dapat diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cipinang Melayu 07, Bapak Urip Nurdiana MPD. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak, Ibu Perawati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu karyawan SDN Cipinang Melayu 07. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam menghadiri acara disiplinasi budaya positif yang akan diselenggarakan oleh guru penggerak angkatan 11 nanti akan dipandu oleh Ibu Perawati. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita sebagai umatnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan sampai pencerahan ya sampai akhir zaman kelak nanti. Ya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, adapun rangkaian acara pada kegiatan siang hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 doa, 3 sambutan kepala sekolah, 4 presentasi, 5 tanya jawab, 6 refleksi. Agar acara pada kegiatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita membaca suratul Al-Fatihah. Auzubillahi
selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cipinang Melayu 07 kepada Bapak Urip Nurdiana MPD, kami persilakan. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di ruangan SDN Cipinang Melayu 07 ini. Salawat serta salam semoga selalu curahkan kepada junjungan alam Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah acara aksi nyata dari Bu Pera tentang budaya positif. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Bu Pera, apa saja, dan saya pribadi berharap semoga kegiatan ini bukan hanya jadi yang pertama. Saya berharap muncul lagi seperti bukera-bukera yang lainnya, ya. Kemarin ngobrol Pak Beni, siap ya Pak Beni ya, lanjut lagi ya. Pokoknya Bapak Ibu masih ada peluang, Pak Yunus, Pak Nurdin ya, Pak Rio, ayo ya, kita ikut belajar, tidak rugi ya. Kita belajar bersama. Lebih enak lagi kalau misalkan kita yang lulusnya mau beberapa sendirian ya beberapa ya. Jadi diskusinya susah. Mudah-mudahan jika dibuka lagi kesempatan berikutnya banyak, jadi enak buat diskusinya. Dan tujuannya apa? Untuk perbaikan pendidikan pada umumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama simak apa yang akan disampaikan oleh Bu PH. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Urip. Selanjutnya yaitu presentasi dari Ibu calon guru penggerak, yaitu Ibu Perawati SPD. Kepada Ibu Pera, kami persilakan. Ibu Dia atas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Urip Nurdiana MPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Cipinang Melayu 07. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul untuk berbagi praktik baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik. Selama pendidikan CGP ini pada modul 1.4 kami belajar tentang budaya positif. Sebelumnya untuk menghangatkan suasana ada sedikit ice breaking. Jadi terlihat tidak Bapak Ibu? Jadi Bapak mengucapkan sesuai dengan warnanya, bukan tulisannya. Bisa? Bisa. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3. Hitam, hijau, kuning, merah. Hijau, ya, sekali lagi. Ya. Satu persatu dengan Ibu. Oh, boleh. Kan satu orang maju. Anu dia udah siap. Biar suasananya ramai. Oh, boleh. Dari Bapak Ibu guru maju satu. Terlihat tidak? Kalau tidak tulisannya. Dua yang dibaca. Ayo. Namanya bukan tulisannya. Ayo, Pak Nurdin. Siapa dulu? Hitam, biru, hijau. Itu warna kuning yang kuning. Warna kuning sama merah. Yang itu apa itu? Warna apa? Merah. Enggak, jangan tahu. Hitam.
Oke. Eksplorasi yang saya pelajari pada budaya positif itu yaitu tentang perubahan paradigma positif, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk bagian pertama yaitu tentang perubahan paradigma positif. Pada perubahan paradigma positif ini, anak-anak difokuskan pada pembelajaran berdiferensi. Kenapa? Karena dengan berdiferensi kita mengajarkan kepada anak belajar menurut gaya belajar masing-masing. Jadi gaya belajar anak itu bermacam-macam, ada audio, ada visual, ada kinestetik. Jadi kita mengajarkan anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya, saya belajar tentang disiplin positif. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu guru, tahu tidak sih apa sih pengertian dari disiplin positif itu? Ada yang bisa menjawab? Kita sering dengar ya? Kita sering mendengar kata-kata disiplin positif. Ada yang bisa menjawab apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Melakukan sesuatu. Ya silakan. Udah mau menjawab. Kalau disiplin itu kan berarti melaksanakan sesuai dengan waktunya. Kalau disiplin ya, kalau disiplin itu kan kita melaksanakan apa-apa sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Nah, positifnya berarti yang dikerjakan semua itu Baik. baik. Ya, Bu. Tuh Bu Dini mau jawab. Bu Vera, Bu Dini mau jawab. Oh, Bu Dini juga mau menjawab, boleh silakan Bu Dini. Ya. Salam dulu penggerak. Menurut saya disiplin positif itu sebuah kedisiplinan atau manajemen untuk peserta didik tanpa ada imbalan ataupun hadiah. Seperti kayak kita tuh menerapkan keseharian menjawab soal dengan hasil yang maksimal, tapi tetap menjadikan anak, oh kamu keren, kamu hebat, kamu bagus, tidak memberikan hadiah berbentuk barang maupun uang. Ya betul ya. Keren. Kamu keren. Saya keren. Semua keren. Ya betul jawaban dari Bu Dini dan Bu Wuri. Oke. Nah sekarang kita lihat ya, apa sih disiplin positif itu? Nah sekarang disiplin positif itu artinya disiplin itu artinya belajar. Lalu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu disiplin positif bertujuan untuk apa? Betul tadi kata Bu Dini, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Ya, penghargaan, ancaman atau hukuman itu arti disiplin positif. Misalnya contohnya datang tepat waktu. Jadi mereka tuh sadar datang tepat waktu tanpa adanya imbalan kan? Karena mereka ingin mendapatkan pelajaran, jadi mereka tuh datang tepat waktu supaya tidak kehilangan pelajaran. Jadi mereka tuh datang tepat waktu tanpa adanya imbalan. Iya, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Kira-kira ada yang tahu apa arti nilai-nilai kebajikan? Ada yang bisa menjawabnya? Kebajikan kita pernah dengar ya, siapa sih kebajikan itu? Ada yang tahu? Nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan? Yang tahu. Ada yang tahu? Kasih bagus. Pak Basuki? Ayo. Dia langsung. Ya, menurut saya nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu
perilaku ya, suatu sikap yang berdasarkan apa ya, hati nurani ya. Ya contoh, seorang anak akan mengatakan bahwa menghina orang itu adalah perbuatan yang tidak baik. Orang yang tutur katanya sopan santun itu adalah baik. Itu berdasarkan hati nurani. Kemudian mengambil milik orang lain itu tidak baik. Itu berdasarkan hati nurani. Mungkin itu saja mungkin menurut saya. Terima kasih. Kita kasih tepuk aplausnya ya. Kamu hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat. Oke, nah sekarang kita lihat ya, ini apa itu? Betul, tidak ada kata benar dan salah. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu apa pertama? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai kebajikan kita di Indonesia itu berdasarkan apa? Profil pelajar Pancasila. Bukunya mau nyanyi, Bu. Pancasila. Ayo, boleh. Pakai gaya ya, pakai gaya. Sama Bapak Panji dulu ya nih. Lalu di sini selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu sih apa pengertian dari kebutuhan dasar manusia? Makan, betul. Lagi lapar. Pakaian. Kebutuhan dasar manusia bisa dari sandang, pangan, papan, bisa juga dari rasa bahagia. Iya, betul. Iya, kamu hebat. Kamu hebat, saya hebat, Semua hebat. Iya, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala kebutuhan yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai tujuan kita ya, kebutuhan dasar kita. Contohnya perhatikan. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5, yaitu ada apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Contohnya ini, bertahan hidup. Kan itu tentang apa tadi? Kebutuhan apa? Bertahan hidup? Selain makan. Nah, misalnya ada seorang anak, dia tidak bawa bekal di sekolah. Lalu ketika dia melihat ada temannya bawa makanan, dia ambil. Nah, dia ada apa? Kebutuhan dasarnya itu apa? Lapar kan? Dia lapar, jadi dia butuh makan. Jadi setiap sesuatu yang dia lapar gitu, karena ada kebutuhan dasar dia itu lapar. Dia lihat cuma dia bawa makanan, dia pengen makan. Jadi dia tanpa mempertimbangkan itu baik atau benar, karena berhubungan dengan kebutuhan dasar dia itu dia lapar. Jadi dia butuh makan. Karena orang tua itu lupa membawakan dia bekal makanan, jadi dia ambil tuh makanan temannya. Jadi ketika terjadi sesuatu terhadap anak, jangan kita menjustis, wah dia nakal. Jadi kita selidiki dulu apa yang menjadi permasalahan yang kenapa kok dia bisa mengambil makanan temannya, ya kan? Nah, ini ada kasus tentang Bu Ambar itu, dia guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya. Mira beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Mira yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Mira melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawabnya?
Kira-kira kenapa ya kok si Mira itu mengambil bekal teman-temannya? Ya silakan Pak Ustadz. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Ibu. Iya. Iya. Betul? Iya betul, dasarnya apa? Iya betul. Iya. Iya. Yang kita Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Ya, terima kasih Pak Yunus. Ya, betul sekali Pak Yunus. Jadi ketika Mira lapar, ternyata ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka dia bersikap mengambil makanan temannya. Itu alasan pertama, karena dia lapar. Ya, jadi orang tuanya tidak membawakan bekal makannya, maka kebutuhan dasar yang sedang bisa dipenuhi adalah pertama hidup. Lalu ada juga kemungkinan alasan yang kedua. Apa sih alasan yang kedua? Bisa saja dia apa? Memperhatikan temannya, melaporkan kejahatan itu pada gurunya. Setelah itu gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Mira adalah kasih sayang. Bisa jadi dia itu ambil makanan temannya, nanti biar orang tuanya cerita nih si Mira nih ambil makanan teman gue. Jadi orang tuanya memperhatikan dia kan. Jadi kebutuhan dasar dia adalah kasih sayang dan ingin diterima. Jadi setiap anak melakukan satu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru kita harus pandai ya, jangan menjudge anak, wah ya anak ini begini. Jadi kita harus tahu dulu, selidiki dulu apa sih kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Maka ada anak yang melakukan di luar batas. Lalu alasan yang ketiga, bisa jadi karena temannya ditakutkan ketika jangan dimakan temannya, jadi dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang kekuasaan. Jadi dia ingin teman-temannya takut sama dia. Ada kebutuhan dasar, kan ada kebutuhan dasar penguasaan kan. Jadi tiap manusia itu ada kebutuhan dasar penguasaan. Tiap orang itu ada, pasti ada. Jadi itu kayak teman-temannya takut sama dia, jadi dia ada kebutuhan kekuasaan, ya. Lalu alasan yang keempat, karena Mira bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Jadi ibunya membawa makanan itu tiap hari ayam goreng terus. Jadi dia tuh bosan mau ayam goreng mulu ya tiap hari ya. Jadi dia tuh bosan. Iya. Nah jadinya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Foto bu kalau bisa bu, foto duduk. Iya ganti-ganti menunya biar Apanya itu? Lalu ada lagi kasus Bimo ini seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bima. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bima. Jika respon Bima seperti di kolom sebelah. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Coba siapa yang bisa menjawab? Atasi Bimo, dia itu aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan oleh Bimo? Kasih sayang. Perhatian. Ya betul ya, kasih sayang. Jadi dia ingin diperhatikan. Ya jadi ketika ada anak yang melakukan sesuatu, biasanya ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Ya. Lalu budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Jadi biasanya setiap manusia melakukan perilaku itu karena ada penyebabnya. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika manusia melakukan sesuatu, misalnya dia datang tepat waktu. Anak saya ada seorang anak datang tepat waktu. Misalnya dia takut tuh dihukum sama bu gurunya. Biasanya kalau kita ada anak tuh yang datang tidak tepat waktu, kita suka hukum kan. Nah jadi dia tuh melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia kalau bu gurunya hukum dia, jadi dia datang tuh tepat waktu. Terus ada juga misalnya dia untuk mendapatkan imbalan. Misalnya bu gurunya ada
ada kuisis nih, ada lomba kuisis tuh misalnya ya, ada soal. Terus supaya anak-anak itu dapat nilai bagus, dikasih hadiah sama gurunya. Nah, jadi dia tuh belajar itu karena ingin mendapatkan imbalan dari gurunya, bukan keinginan dia sendiri. Lalu motivasi yang menurut Bapak Ibu, motivasi yang paling bagus itu yang apa? Dia menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu bukan tanpa menghindari kenyamanan, tanpa imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri, ya. Jadi dia itu perilakunya itu, jadi dia menurut implikitnya ya. Ini ada konsep disiplin model gagal, yaitu ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan, terus murid jadi takut, lalu dia merasa tidak nyaman. Selalu murid biasanya kalau dia melakukan kesalahan, dia akan menyimpan kesalahannya. Jadi dia kalau misalnya dia ngatain orang tua nih, dia ngatain orang tua karena dia merasa takut dihukum sama gurunya, dia jadi tidak menceritakan apa yang sudah dilakukan, jadi dia sembunyi kesalahan dia. Atau dia mengambil uang temannya karena dia merasa takut dihukum sama gurunya, dia sembunyikan kesalahan yang dia buat. Lalu hukuman itu jadi membuat jadi rendah diri. Lalu kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Jadi kalau misalnya kita berikan penghargaan, jadi kita jadi merusak hubungan kita. Kalau kita tidak kasih penghargaan, kita merasa tidak enak kan? Jadi hubungan kita nanti jadi gak baik intinya gitu. Terus mematikan kreativitas. Menurut beberapa penelitian ternyata ketika kita memberikan penghargaan, jadi mematikan kreativitas. Kenapa? Jadi dia itu melakukan sesuatu itu tanpa keinginan sendiri. Ya misalnya ada lomba nih, lomba dia harus ingin dapat hadiah kan, jadinya dia tidak benar-benar sungguh untuk melakukannya. Jadi itu mematikan kreativitas dia. Lalu menghukum sistem dengan ranking. Jadi anak-anak yang rankingnya di bawah ranking 1, jadi merasa dia merasa dihukum. Kayak ada anak yang merasa nangis aku tidak ranking 1 gitu, dia nangis dan sedih merasa. Jadi dia merasa dihukum. Lalu merampas hak menghargai diri sendiri. Selanjutnya konsep disiplin identitas sukses. Terus itu ada konsekuensi dan restitusi. Biasanya konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, lalu dia perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulusnya, murid menghormati peraturan, murid hilang waktu untuk memenuhi kesalahan, lalu menyembunyikan kesalahan. Lalu kalau restitusi itu murid jadi bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, lalu murid menghormati dirinya, dia lalu memegang kontrol bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak-anak direstitusi, jadi dia itu akan memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat, ya. Jadi kalau dia ada dalam keinginan dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan, ya. Jadi anak itu dia ketika dia berbuat salah, dia ada keinginan sendiri untuk memperbaikinya, bukan karena paksaan. Nah, sekarang ini ada tindakan buruk. Coba, ini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu guru ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, betul, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, betul, keren. Ini ada gambar tentang industri mengontrol murid. Ya, industri bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat ini, bahwa ternyata orang dewasa itu
sampai berhak untuk memaksa, betul atau tidak menurut Bapak Ibu guru? Benar nggak sih orang dewasa berhak untuk memaksa? Enggak. Benar ada juga. Memaksa buat hal positif. Boleh tidak? Untuk hal positif boleh. Boleh. Nah, coba perhatikan ya. Perubahan paradigma, stimulus, teori kontrol, atau teori pilihan ini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi setiap perilaku yang dilakukan itu ada tujuannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lalu kolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, ini ada model berpikir menang-menang. Nah, ini selanjutnya budaya positif selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini ada gambar 5 posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, satu lagi di manajer ya. Nah, 5 posisi kontrol ini yaitu yang pertama sebagai penghukum. Jadi seorang itu menghukum bisa menggunakan hukuman fisik, bisa menggunakan verbal. Misalnya ada seorang anak datangnya lambat, langsung kamu datang terlambat, dia langsung marah-marah gurunya. Terus ada yang membuat merasa bersalah. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu pengen ibu dimarahin oleh kepala sekolah, jadi membuat anak jadi merasa bersalah. Sebagai teman, bicaranya lembut, biasanya guru yang dia bertanya lembut kepada anak-anak ya. Tidak ingin menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Jadi dia tanya kenapa dia datang terlambat gitu, ya. Sebagai monitor pemantau, jadi dia monitor berarti dia mengawasi anak-anak itu. Soal sebagai benar ini yang paling kontrol yang paling baik, ya, karena dia ada respon dan juga tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Jadi anak-anak itu direstitusi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti akan saya perlihatkan ya video restitusinya. Ya? Ya, ya boleh. Silakan. Tadi kalau tadi balik. Balik. Ya. Baik ya. Ini untuk masalah hukuman. Kita kan di sekolah kita kan ada guru piket. Nah, jadi kalau seandainya ada anak yang terlambat, apakah anak langsung ke guru kelas, apakah langsung yang bertugas piket? Bicara hukuman Bu, di sekolah kita kan ada guru piket. Nah, jadi kita melihat anak-anak yang terlambat. Nah, nanti anak ini apakah langsung ke kelas, apakah ada guru piket? Karena kita kan mengamati kalau anak itu langsung ke guru kelas. Itu aja Bu, terima kasih. Iya Pak. Ya tadi menurut Pak Benny, ketika anak-anak terlambat itu sebaiknya langsung ke guru piket atau ke guru kelasnya, ya. Tergantung juga Pak, kalau misalnya guru piketnya ada di dalam kelas, ya. Biasanya guru piket itu kalau guru kelas itu kadang-kadang dia selain dia sebagai guru piket, dia juga ngajar di kelas kan, ya kan, ngajar di kelas. Kalau misalnya ternyata guru piketnya sedang mengajar, berarti dia ke guru kelasnya aja. Gitu. Kalau misalnya tidak ada guru piketnya, bisa langsung ke guru kelasnya aja. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Biasanya di waktu saya pembelajar itu anak-anak itu direstitusi Pak. Jadi restitusi itu ada 3, jadi stabilitas identitas, terus dia validasi
validasi, terus setelah itu menanyakan keyakinan kelasnya. Ada 3 di restitusi. Validasi tindakan yang salah. Jadi ketika di restitusi anak itu kita tidak menyalahkan anak, ya. Jadi kita mengucapkan biasanya kalau secara restitusi kita bisa seperti ibu tahu semua orang bisa berbuat salah. Jadi kita tidak memojokkan anak, ya. Ibu tahu semua orang bisa berbuat salah, ya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Pasti dia punya alasannya kan, ya kan? Nah, itu kita validasi. Ya, tindakan kamu itu salah. Nah, kita tanya dulu, yang kamu lakukan itu salah atau betul? Kalau dia bilang salah, berarti dia yang bilang salah. Nah, kalau dia bilang salah, lalu bagaimana solusi dari kesalahan yang kamu perbuat? Ya, jadi dia bikin solusinya sendiri, ya Bu. Saya misalnya di daerah selamat, saya akan bangun lebih pagi lagi. Jadi dia cari solusi sendiri. Jadi kita tidak seperti maksa dia gitu. Dia sendiri yang jawab, ya kan? Dia sendiri yang jawab masalah yang sudah dia perbuat. Kalau dia sendiri yang mencari solusinya, otomatis dia akan bertanggung jawab karena apa? Atas masalah yang sudah dibuat kan? Ya karena dia sendiri yang kasih solusinya, ya kan? Berarti dia akan bertanggung jawab apa yang sudah dia katakan. Lalu kita pikir jadi betul kamu akan bangun lebih pagi lagi, gitu. Biasanya seperti itu. Nah setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas kamu apa? Misalnya dia datang tepat waktu. Nah berarti kamu sudah melakukan keyakinan kelas kan? Bagaimana? Saya akan datang lebih pagi lagi, akan bangun lebih pagi lagi supaya saya tidak datang terlambat. Seperti itu Pak. Sudah paham Pak? Ini ada keyakinan kelas. Bapak Ibu guru pernah bikin keyakinan kelas kan ya? Iya. Oke. Ada yang tahu apa pengertian dari keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kan sudah pernah bikin ya? Apa sih pengertian? Ya boleh Bu Dharma. Ya, Bu Dharma. Silakan. Ayo. Keyakinan kelas itu suatu kesepakatan yang disepakati bersama gitu. Jadi apa yang mau, misalnya kalau telat apa yang kita lakukan gitu. Dengan keyakinan kelas nanti anak-anak sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak sama dengan apa yang sudah diyakini yang pas bersama-sama di kelas. Iya. Guru dan murid. Saya hebat. Semua hebat. Ya, terima kasih Bu Dharma, betul sekali. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu kenapa? Kalau peraturan kelas itu yang buat siapa biasanya? Guru, betul. Kalau keyakinan kelas yang buat murid. Ya. Ya, terus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, selamat. Iya, betul, untuk biar selamat. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada yang bisa menjawab? Ya, TK. Ya udah. Ya udah Pak. Internet naik kan. Pertanyaan tadi apa Bu Bira? Mengapa kita memiliki Pada saat mengikuti pelatihan. mengapa kita harus tepat waktu? Pertama adalah kita memang dituntut oleh disiplin, ya. Disiplin dalam dimanapun kita berada, baik di sekolah, di tempat misalkan intinya kita untuk menunjukkan kedisiplinan. Itu pertama. Yang kedua, dalam mengikuti pelatihan kan biasa jamnya sudah ditentukan. Kalau nanti kita datang terlambat akan ketinggalan materi berikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari niat kita sendiri. Sudah jauh-jauh kita dapat, kita sendiri akan rugi. Jadi usahakan yang jelas kita ketinggalan materi dan kita menunjukkan bahwa kita kurang disiplin
dalam mengikuti pelatihan tersebut. Kurang lebih seperti itu Bu Vera. Iya, terima kasih Pak Yanto. Kamu hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Betul. Selanjutnya prosedur keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mempersiapkan warga sekolah untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau kelas. Lalu mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas. Lalu susunlah keyakinan kelas dengan kata positif. Lalu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas sebaiknya 3-7 kenapa? 3-7 karena keyakinan kelas itu anak-anak harus hafal di luar kepala. Kenapa kalau hafal di luar kepala, kalau mereka tidak hafal, mereka pasti akan melanggar kan? Ya kan, karena mereka nggak hafal kan? Nah kelasnya kalau terlalu banyak, pasti mereka kalau sampai 15, 20, mereka pasti lupa kan keyakinan kelasnya. Lalu setelah itu semua warga kelas menandatangani. Jadi setelah keyakinan kelas itu dibuat, semua anak tanda tangan mereka setuju bahwa keyakinan itu sudah dibuat, berarti mereka harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka perbuat. Setelah itu keyakinan kelas itu diungkapkan di dinding kelas supaya mereka baca. Ya. Nah ini ada kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas. Jadi saya menyuruh anak-anak maju ke depan menuliskan keyakinan kelas mereka masing-masing. Ya. Setelah mereka menuliskan keyakinan masing-masing, biasanya anak itu menulisnya kata-katanya negatif. Misalnya tidak membawa makan, tidak mengotori ruang kelas misalnya. Nah, jadi kita merubahnya menjadi kata-kata positif. Jadi tugas kita nanti yang membuat kata-kata positifnya, ya. Ya, itu biasanya anak buatnya kata-kata yang ini yang tidak lagi kali ya, biar kelihatan ya. Lihat nggak Bapak Ibu Guru? Kurang ya? Kurang terlihat ya? Nah seperti ini, tidak mengotori ruang kelas. Jadi saya ganti menjadi penjaga kebersihan kelas, ya. Jadi kita sendiri, jadi mereka biasanya nulisnya kata-katanya negatif. Jadi kita harus ganti karena kenapa sih kata-kata itu harus kata positif? Ada yang tahu kenapa? Tidak boleh negatif keyakinan kelas itu. Agar tergesti anak-anak itu melakukan hal yang positif. Ya betul. Selain itu, ternyata di otak kita itu tidak menerima kata-kata negatif. Jadi ketika misalnya ini tidak mengotori ruang kelas, jadi tidak itu nggak diterapkan di sini. Jadi mereka mengotori ruang kelas. Makanya ketika kita bilang dilarang ribut, dan mereka dilarang ribut karena ada kata negatif. Ya, jadi kita mau bicara sama anak dengan kata-kata positif. Dilarang ribut tuh anak-anak malah ribut ya. Karena ketika kita bicara negatif, jadi yang diterima oleh otak mereka itu kata-kata negatifnya. Iya, kata-kata yang tidak itu ya. Jadi karena di otak kita tidak menerima kata-kata negatif. Seperti ini misalnya, tidak boleh makan saat tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah jadi, berarti yang mereka paham di otak mereka boleh makan saat pelajaran. Jadi tidak tersimpan di sini. Makanya ketika kita membuat keyakinan kelas, kalau tuh anak maju satu-satu, ya, maju satu-satu, dituliskan tuh ya keyakinan kelas. Lalu kita ubah menjadi kata-kata positif. Iya, kita ubah sendiri. Jadi saya ganti jadi makan pada saat jam istirahat. Kan ada juga tidak boleh ngatain orang tuh, ya kan biasanya anak, ya. Kita ganti, kita berarti menghargai guru dan teman. Terus ada lagi, tidak boleh ngomong kotor. Lalu saya ganti menjadi berkata sopan, ya. Jadi kita pilih kata-kata positif. Nah setelah ini jadi, lalu kita buat kertas, anak-anak, tiap anak maju satu-satu, mereka tanda tangan. Jadi mereka udah tahu ini kan, ini mereka udah baca kan. Terus mereka tanda tangan, setelah itu kita print ya di Canva atau apa, lalu kita tempel. Jadi mereka baca, ya. Yang penting jangan sampai lebih dari 7. Karena kalau lebih dari
tidak apa, pusing, ya karena keyakinan di kelas itu, ya kan kesepakatan mereka karena mereka yang buat, ya. Lalu ini segitiga restitusi. Restitusi itu adalah ada dialog antara guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini disebut segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, mereka itu belajar bagaimana tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah mereka perbuat. Lalu, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau kita ngomongin kasar kepada anak, pasti anak kesel sama kita kan? Jelek kamu, nakal kamu. Mereka kesel sama kita, dendam sama mereka, sama kita kan jadinya kan. Jadi kita bicara yang baik-baik sama anak-anak. Restitusi adalah tawaran bukan paksa. Jadi restitusi itu adalah tawaran bukan. Jadi kita tidak memaksa anak. Lalu restitusi itu menuntut untuk melihat diri sendiri. Jadi mereka bisa melihat diri sendiri. Mereka sudah baik atau belum, jadi tidak bisa menjelaskan orang lain. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tinggi tindakan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita cek dulu apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Pertama-tama itu adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu kita menanyakan keyakinan mereka. Maka ini disebut segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu segitiga restitusi adalah stabilitas identitas. Stabilitas identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, biasanya kata-kata stabilitas itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu pun tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita stabilitas identitas mereka dulu, ya. Kita mau restitusi, ya, kita buat mereka nyaman dulu. Lalu yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya kata-kata dari validasi tindakan yang salah itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Mau kamu belajar cara untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, lalu yang ketiga, restitusi itu kita menanyakan keyakinan kelasnya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Biasanya kata-kata dari menanyakan keyakinan kelas itu adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati,
sudah meluangkan waktunya, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk Terima kasih banyak Bu Vera pada kesempatan kali ini. Kita jadi tahu ya, ternyata kalau anak bermasalah itu ada punya masalah jangan langsung ngejudge dia nakal atau tidak. Ya Bu Vera, seperti itu ya. Bu Vera boleh langsung sesi tanya jawab ya. Ya teman-teman sudah menyiapkan ribuan pertanyaan untuk Bu Vera ya. Ya 2000. Ya siapa? Pak Rio kayaknya sudah semangat sekali untuk memberikan pertanyaan. Belum buka sesi udah angkat tangan nih Pak. Ya, Bapak Ibu sekarang adalah sesi tanya jawab. Silahkan siapkan satu buah pertanyaan. Pertanyaan yang paling menarik akan dapat door prize dari Bu Vera. Ini kan enggak dua kayak itu. Dua pertanyaan, ya. Dua pertanyaan. Semangat banget. Ya, Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Bu Sally dan Pak Wira. Bu Vera mau jawab yang mana dulu nih nanti? Oke, Bu Sally dulu. Ya, Bu Sally. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan Bu Vera, saya jadi merefleksikan diri saya sendiri gitu ya di kelas. Memang terkadang tuh sudah ada dikonsepkan untuk tanya dulu, sabar, jangan. Tapi ketika ada di kelas dengan kondisi kegaduhan yang kita harus memanajemen kelas, terus tiba-tiba ada nih, tiba-tiba anak-anak yang terlambat lah apa, itu harus itu terkadang lepas kontrol gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan justru bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita gitu ya Bu Vera ya. Nah, sama yang kedua boleh kalau misalnya anak kelas tinggi mungkin agak nyambung ya Bu, kalau misalnya ditanya nanti kamu berbuat apa sih, terus sebaiknya bagaimana. Beberapa kali saya coba di kelas rendah, ada anak yang cukup bisa menjawab, tapi ada juga yang emang apa ya Bu, emang saya apa ya gitu. Jadi perlu banyak bimbingan. Ada nggak triknya kalau misalnya menghadapi justru ke anak berkebutuhan khusus justru? Misalnya kayak saya punya pengalaman juga anak yang space delay, terus anak yang berpikirnya lambat. Itu bagaimana ya Bu Vera untuk mengajak bisa apa ya berdisiplin positif? Terima kasih. Bu Vera langsung dijawab. Tadi pertanyaan yang pertama tentang anak kelas 2 ya. Kontrol diri. Kalau menurut saya cara kita mengontrol diri kita tarik nafas, ya. Kita sedang marah kan orang semua minum kita berduduk kan, duduk ya. Kalau duduk nggak bisa, ya betul. Anak-anak itu kalau kita langsung marah-marah ya, jadinya mereka akan menunjukkan kesalahan mereka jadi nggak suka sama kita. Jadi restitusi ini kita lakukan itu bukan hanya satu kali mempan, harus berulang kali. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah benih, ya. Anak itu adalah benih. Jadi kalau benih itu biasanya supaya tumbuh kita makan, siram, kita siram. Berarti itu sama tadi tiap hari nyiramin. Sama kan? Nah, kalau sama benih aja, benih padi ya. Kita sabar sama anak manusia yang punya anak kan nggak sabar, ya. Ya kan sama benih aja itu sabar kita siramin, kita atur yang terbaik. Itu kan tumbuhan itu tumbuh bisa puluhan tahun itu sabar menunggu buahnya. Masa sama tumbuhan kita nggak sabar? Ya. Tapi kan kalau benih mah nggak melawan. Tapi mungkin masalahnya gurunya nggak sabar. Kalau kita kan yang itu orang hidup ada. Iya betul. Kalau makhluk hidup kalau ada aksi pasti ada reaksi ya. Ya itu udah hukum alam. Kalau ada aksi pasti ada reaksi. Tapi kita sebagai guru kita kan belajar untuk jadi guru itu kita kan untuk mendidik anak. Tugas kita itu untuk mendidik anak kan. Ya berarti kita harus belajar sabar. Ya. Jadi restitusi itu tidak bisa dilakukan
Benzema itu waktu pertama itu ya Allah udah kayak apaan? Saya ngomongin sama ibu saya. Ya jadi saya harus pelan-pelan. Jadi saya pelan terus pelan. Alhamdulillah saya merasa ada perubahan dalam diri ini. Sekarang sudah tidak terlalu lagi. Biasanya temennya sudah jangan berantem sama dia, tapi alhamdulillah saya harus setiap hari gitu. Alhamdulillah ada perubahan, yang penting sabar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu seperti benih. Jadi ya kan, benih itu kan disirami tiap hari, dikasih pupuk yang bagus. Kalau kita siram tiap hari itu kita kasih pupuk yang bagus, insya Allah mereka akan menjadi anak hebat, anak yang bermoral dan alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Kalau menurut saya gitu ya. Beda-beda ya dari guru di kelas. Mungkin kalau di luar pasti orang melihat saya, oh galak gitu ya. Tapi kalau di kelas saya, alhamdulillah. Saya begini. Enggak. Kalau di kelas saya, misalnya seperti ada nih sekarang murid saya bekas muridnya Budaya, luar biasa. Luar biasa. Saya udah berapa puluh tahun mengajar di sini, tapi ini yang paling luar biasa. Tapi saya begini, ketika memang saya merasakan mereka itu udah kelewatan, saya keluar dulu, keluar kelas. Saya tarik nafas, cuci muka, habis itu saya masuk lagi. Kan mereka ngomong, ibu tuh belum dia pernah gitu. Terus saya balik, pada ngomong gitu, tahu nggak tadi kesalahannya nak, kenapa sampai begitu? Nah gitu, terus nanti mereka, iya bu, karena mereka berantem terus. Nah iya, sekarang bu guru mau tanya dulu deh, kalau kamu berantem itu perasaan kamu bagaimana? Gitu. Saya tanya gitu kan, nanti lega atau merasa bersalah? Merasa bersalah bu. Nah sekarang kalau merasa bersalah, apa yang kamu lakukan? Terus nanti, iya berarti mulai sekarang harus mengontrol diri ya bu, harus bisa menahan diri. Iya, berarti bukan bu guru yang bilang ya, itu dari kamu sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak, kamu harus baik, kamu harus begini. Kita tanya dulu, gitu. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu melakukan ini bagaimana kira-kira? Misalnya kamu memukul teman kamu, misalnya, terus ketika dia luka atau apa, kamu merasakan apa? Apa kamu merasa puas atau merasa seperti bersalah? Nanti otomatis anak kan pasti jujur ya. Kalau dia merasa puas pasti, ya bu habisnya gini. Nah kalau dari situ kita bisa ngambil kesimpulan berarti anaknya emosian. Baru mulai setelah itu kita nanti ajarin dia mulai bagaimana mengontrol diri. Kalau kamu mau ini coba tahan diri dulu. Seperti tadi Bu Vera bilang memang, tapi anaknya yang tarik nafas bukan gurunya. Anaknya coba tarik nafas pelan-pelan. Kalau kamu udah emosi tarik nafasnya pelan-pelan, minum dulu gitu ya. Terima kasih Bu Vera, saya cuma nambah sedikit. Satu lagi pertanyaannya ya, satu lagi. Itu kan harus sedikit. Iya, satu lagi. Itu hapus pak. Saya sih salah ya kak. Oh ya, udah ngomong. Oh yang kelas rendah gimana tadi kan kelas rendah? Oh yang Oh ya, yang satu lagi speed delay. Speed delay itu biasanya adalah karena dia jarang diajak bicara. Ketika saya ini kan termasuk anak yang pendiam ya, tapi alhamdulillah anak saya itu cerewet. Kenapa? Karena ketika masih kecil tuh anak itu saya sering ajak bicara, masih bayi tuh ya. Karena saya lama-lama kalau mereka sering kita ajak bicara, lama-lama kalau saya rasa anak saya itu satu-satu ngomong udah agak lancar gitu. Karena walaupun saya pendiam, tapi anak saya itu saya ajak komunikasi. Biasanya anak saya dulu karena jarang diajak bicara. Jadi mungkin sebagai guru bisa manggil orang tuanya, komunikasi, bu, anak ibu ini setiap bilang karena mereka jarang diajak bicara. Jadi ibu setiap hari ajak mereka bicara. Kan kita kan guru kan cuma berapa jam ya di sekolah ya, paling 2 jam 3 jam ya. Nah, bisa kan mereka lebih lama dengan orang tua mereka kan. Makanya kita kasih tahu orang tuanya, komunikasi orang tuanya supaya anak itu belajar bicara. Insya Allah kalau tiap hari bicara, insya Allah mereka lama-lama akan bisa berbicara dengan lancar.
Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dea. Nggak serius, ini mau nanya Bu Vera. Bener serius ya. Ini pertanyaan dari saya, kebetulan kemarin baru saja terjadi tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Kemarin itu banyak saksinya, saya di kelas Pak punya anak yang memang spesial, namanya, nggak usah sebut namanya ya. Nah itu ketika pembagian hadiah, dia itu pengen kali ya, akhirnya diambil dengan cara gimana benar diambil makanannya dulu, diinjak-injak dulu, nah digeserin kaki-kaki, di atas panggung, orang belum mulai dia sudah naik ke atas panggung. Ketika melihat banyak tumpukan hadiah, nah itu ke atas panggung, aku mau Bu, aku mau, nggak boleh habis. Itu udah cara level saya kalau banget nggak pakai amat, nggak boleh habis, terus sambil mata melotot dikit, kok boleh habis ya gitu kan. Nah terus tetap kayak gitu, akhirnya dia lempar itu snack, dia injak dulu, dia ambil langsung lari sekencang-kencangnya ke belakang Bu Vera. Nah menurut Bu Vera nih, itu termasuk kebutuhan seperti apa habis, karena seperti itu di kelas pun ketika temannya mempunyai makanan, hampir setiap hari dia merebut makanan temannya, tapi uang jajan, bekal makanan semua sudah tersedia dan hampir setiap hari seperti itu. Nah, mungkin solusinya seperti apa Bu Vera untuk menghadapi anak yang seperti itu? Terima kasih. Saya akan mencoba ya Bu Dea, pertanyaan Hafiz. Seperti ini dia kebutuhan dasar ingin dicintai ya, mungkin di rumah mamanya ya galau, jadi dia cari perhatian bu gurunya, dia cari perhatian bu gurunya, Bu Dea perhatian dia nggak nih? Dia jadi cari perhatian, dia butuh kasih sayang. Jadi anak seperti itu butuh kasih sayang, jadi kita harus diskusi aja. Lalu Bu Dea mungkin anaknya agak lembut gitu, ya. Jadi seperti itu Bu Dea. Apa Bu? Saya dipesanin mamanya sini, Bu, kalau habis itu tidak bisa dilembutin gitu Bu. Kalau semakin dilembutin, katanya dia akan semakin tantrum. Karena dia udah salah dasar. Iya, mungkin dari awalnya karena dia biasa dikasarin, jadi dia pikir kalau nggak dikasarin nggak bisa berubah. Kalau mamanya mungkin kalau di kelas ya mungkin atau segala macam, nah kalau kita kan nggak bisa kayak gitu ya Bu Vera ya. Ya kalau gitu saya rasa diri sendiri aja bisa kita tanya dulu. Yang dia lakukan betul atau salah, jadi biar kita tanya aja. Pertanyaan, Ibu tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Cuma kita itu dia makan di berdua gimana? Dialog. Manusia tidak ada yang sempurna. Terus menurut kamu kan ditanya ke si kamusnya, menurut kamu itu bagus atau tidak gitu? Dia bilang tidak bagus, kan dia sendiri yang bilang nggak bagus ya. Terus kamu kita tanya lagi, kamu mau memperbaiki hal itu tidak gitu? Kalau sudah dikerjain depan, kamu kayak ngelupas kita gitu. Kita ulang-ulang aja setiap hari, mungkin insya Allah ada juga. Karena anak-anak itu seperti benih. Ya kembali ke benih kan? Ya benih. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang sudah diberikannya. Semoga praktik baik yang sudah saya berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vera. Kurang keren. Tepuk semangat dulu dong buat kita, kayaknya tegang banget ya. Tepuk semangat akan dipandu oleh Bu Panca karena punya dangdang tinggi dulu. Coba Panca, Bu Panca sini. Sebagai penutup kita sebelum berdoa, kita dangdang dulu ya. Ya Bu Panca. Masuk video, nanti like, subscribe. Aku yang pegang ini ya. Baik. Bapak Ibu, biar kita semangat untuk mengakhiri semua rangkaian acara kita hari ini. Biar kita semangat lagi, ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya, baru ikutin dulu ya. Baru nanti kita apa-apa. Tepuk semangat. Dadang, ding 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 ding, dung 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 dung, dadang, ding 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 ding, dung 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 dung. Sambil berdiri kayaknya ya. Boleh sambil berdiri, Bapak Ibu sambil berdiri. Bahunya digoyang ada, bahunya ada ya. Ayo berdiri. Ini bahunya
Sebagai akhir dari penutup kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Nurdin. Kepada Bapak Ustadz Nurdin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri daripada acara kita pada hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam mengaminkan doa yang dibaca. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'alna wa ahlana وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita pada siang hari telah berakhir. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perbuatan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sebelum menutup acara, Bapak Ibu, mari kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, saya foto dulu. Ya, foto dulu ya. Buka aja ya, biar terang. Iya. Dari